Halo, saya Gobral Funki. Terima kasih teman-teman yang udah pilih video ini untuk ditonton. Oke, kali ini aku akan bawain ya cerita. Ya, cerita apa lagi? Masih seputaran cerita horor, teman-teman. Baik, eh, dari setiap eh, bentukan atau julukan nama-nama hantu, ya, wujud-wujud hantu itu yang eh, bisa kita gambarkan dan bisa kita ketahui semuanya bentuk kuntilanak, genderuwo, ya kita tahu semua. Yang paling ya menurut aku yang paling aku takuti adalah pocong. Kenapa? Karena pocong itu walaupun tangannya terikat, ya, dia masih bisa menggerakkan bagian-bagian tubuhnya yang lain gitu kan. Nah, seperti kepala gitu. Kemudian mulutnya yang bisa meludah gitu kan. Banyak sekali cerita-cerita kita yang beredar di masyarakat, pocong kalau ngeludah jangan sampai dia kena ludahnya kan. Kalau enggak nanti kalau kena di bagian mana di bagian tubuh kita ini bisa membusuk. Wah, itu langsung aku kayak kepikiran gitu. Anjir, pocong walaupun terikat tapi dia masih bisa ngeludah gitu. Itu tuh kayak aneh, aneh banget gitu, kayak kayak ngeri banget gitu. Oke, kali ini aku karena takut banget sama pocong ya, jadi aku akan membawakan cerita tentang pocong ya. Ini aku kutip dari cerita horornya Mbah Ngesot ya, tulisannya aku bawain, aku aku bacain gitu ya teman-teman. Oke, gas. Berjudul Pocong Tetangga. Uang Kematian Part 1. Amprung terkapar tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Ia bertelanjang badan dan hanya mengenakan celana levis selutut sehingga tato elang di dadanya dapat terlihat dengan jelas. Kulitnya berwarna sawo matang, rambutnya dicukur sesisir, perutnya buncit, ia terlihat kumal seperti tidak terurus. Satu dua mobil truk pengangkut pasir melintasi Amprung. Deru mobil itu tidak mengusiknya sama sekali. Dua buah botol bir kosong tergeletak di samping Amprung. Kedua kakinya nyeker, entah rahib kemana alas kakinya itu. Semalam memang menjadi malam yang panjang bagi Amprung. Dia kalah berjudi di pasar Kliwon dan dibuang begitu saja oleh supir truk di pinggir jalan. Amprung memang seorang penjudi berat. Teman-temannya di pasar Kliwon itu adalah para pedagang kaki lima yang kalau malam ikut berjudi dengan Amprung. Nasib Amprung selalu buruk. Ia lebih sering kalah ketimbang menang. Seperti tadi malam, usai menjual cabai hasil curian dari kebun tetangganya, Amprung langsung pergi ke pasar Kliwon untuk bermain judi dadu. Awalnya Amprung sempat menang, sayangnya uangnya bertambah berkali-kali lipat. Sayangnya dia malah kembali kalah dan semua uangnya ludes. Uang kau sudah habis, mau gimana lagi? Tanya Kohar, pedagang ikan lele yang ikut berjudi. Iya Amprung, sudah sana pulang. Sukarta si bandar judi yang juga berprofesi sebagai pedagang sayuran mengusir Amprung sambil tertawa. Ya main pakai apa? Kohar meledek Amprung. Yuk pasang, ajak bandar. 5 orang melemparkan uangnya pada papan dadu. Sangat mudah bermain judi dadu ini. Ketika bandar sudah memberi aba-aba untuk bermain, para penjudi tinggal menaruh uangnya di atas papan yang bergambar butiran nilai dadu, semacam gambar pada kartu gaple. Amprung bengong saja melihat mereka bermain. Sebaiknya kau pasang nomor 6, saran Amprung pada salah satu penjudi. Halah, diam kau. Dia tidak mau menerima saran dari sang pecundang. Setelah satu permainan selesai, Amprung melirik Sardi, temannya satu kampung. Yang minggu lalu juga belum kau bayar,
Amprung, Sardi kesal. Ini yang terakhir, aku janji pasti bayar. Dengan terpaksa Sardi meminjamkan uangnya. Amprung kemudian berjudi kembali. Sialnya dia tetap kalah dan semua uangnya habis. Amprung menyerah. Dia rasa cukup untuk malam ini, saatnya pulang. Tapi teman-temannya Amprung tidak membiarkannya pulang. Mereka malah mengajaknya minum bir gratis. Bir murahan itu mereka beli di pinggir jalan. Amprung mabuk berat. Salah satu temannya sengaja menjahili Amprung. Ia ditelanjangi dan dinaikkan ke atas truk pengangkut beras. Lalu paginya sang sopir truk membuang Amprung di pinggir jalan. Dari kejauhan sopir truk menyadari kalau ada orang yang sedang tertidur di pinggir jalan. Sopir itu membunyikan klakson saat melintasi di depan Amprung. Seketika saja kepala Amprung bergerak. Ia akhirnya sadarkan diri. Amprung mencoba untuk bangkit dari kejauhan. Ia mendengar sayup-sayup suara dari speaker masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Tiba-tiba sebuah mobil pickup melintas. Suaranya mengganggu pendengaran Amprung. Entah siapa yang meninggal. Amprung juga tidak tahu sekarang dia sedang ada di mana. Yang jelas ada satu hal yang membuatnya senang. Kebetulan sekali ada orang yang meninggal. Itu artinya dia akan dapat uang. Sudah menjadi hal lumrah kalau di suatu kampung ada yang meninggal, maka setiap orang yang ikut mensolatkan jenazahnya akan diberi uang sedekah. Mereka biasa menyebutnya uang kematian. Segera Amprung beranjak pergi, ia menuju sumber suara tersebut. Di belakang rumah salah satu warga Amprung bersembunyi. Ia mencuri baju koko dan sarung di jemuran lalu mengenakannya. Tidak ada satupun yang mengenali Amprung. Ia membaur dengan kerumunan warga di halaman masjid untuk mensolatkan jenazah. Tanpa sengaja, Amprung melihat sebuah amplop tebal yang tergeletak di bawah meja dan berhasil mencuri segepok uang. Ia lalu pergi dari kerumunan warga. Nanti malam uang itu akan ia gunakan untuk berjudi. Selesai sholat jenazah, pihak keluarga panik. Mereka menangis karena uangnya hilang, dicuri. Siapapun yang mencuri uang sedekah bapakku, aku sumpahi dihantu pocong, teriak Jubaidah sambil menangis. Amprung tidak langsung pulang ke rumah. Uang itu ia bawa ke pasar Kliwon untuk berjudi. Dan lagi-lagi dia kalah. Semua uangnya ludes. Dia bahkan ngutang lagi ke temannya. Jangan pulang dulu lah, kita mabok lagi Prung, ajak temannya. Enggak kalian tega sama aku. Amprung menyingkirkan lengan temannya dari pundaknya sendiri. Kali ini kita enggak bakal jahilin kamu lagi Prung. Enggak, aku ngantuk mau pulang. Dari kemarin belum pulang, istriku pasti khawatir. Amprung pulang naik angkot. Angkot di sana memang beroperasi 24 jam. Kebetulan ia menaiki angkot yang sepi penumpang. Sepanjang perjalanan, Amprung mencoba untuk ngobrol dengan supir angkot. Tapi sopir itu hanya menjawab singkat saja, seperti sedang malas diajak bicara. Saat melintasi perkebunan bambu, dari kaca belakang angkot, Amprung melihat bayangan orang yang sedang berdiri di tengah jalan. Anehnya, walau angkot yang ia tumpangi terus melaju, bayangan itu tidak mau hilang. Aneh. Amprung menggelengkan kepala. Amprung perhatikan bukannya semakin menjauh, bayangan itu malah semakin mendekat. Pak, ada orang yang ngikutin kita, kata Amprung pada supir angkot. Mana uang saya? Bukannya menjawab, si sopir angkot malah minta uang. Uang. Amprung menoleh ke arah kemudi. Amprung berteriak. Ia terkejut melihat pocong di kursi kemudi. Ia kemudian lompat dari angkot lalu tersungkur ke aspal. Kaki dan lengannya berdarah. Angkot tadi berhenti lalu perlahan berjalan mundur mendekati Amprung yang masih kesakitan.